Cek, cek, halo. Apakah suara saya terdengar? Halo, halo, halo. Halo ya Pak, suaranya kurang kencang Pak kayaknya Pak. Halo, benar. Seriusan, kurang kencang. Iya, kurang kencang Pak. Waduh. eh tapi di sini udah penuh ya. Saya coba. Hmm, tak. Speaker, mikrofonnya. Coba. Cek, halo. Apakah masih pelan? Sudah kencang? Masih pelan Pak. Waduh. Kenapa nih? Coba. Hmm, Weekend pause. Oh, sekarang apakah udah terdengar? Halo. Eh, Terdengar sih masih Masih. kecil tapi Pak. Waduh. Kenapa ya? Eh, Tapi yang lain sama nih. Atau cuma Mas Angga doang? Ini Mas iya, Aprilia. nggak tahu nih yang lain gimana. Kan di sini kalau kelihatannya udah gede soalnya di ininya ya. Masih kecil. Atau aja coba kita mulai aja ya ini apa namanya untuk perkuliahan hari ini. Nanti misalnya emang ternyata terdengarnya masih kurang apa namanya baru kita iniin. Oke, 4 Oktober. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sudah hadir di perkuliahan e-Business Concept and Design pertemuan keempat ya. Mohon maaf sebelumnya saya agak terlambat karena tadi ada call terlebih dahulu ya, jadi agak lama masuknya. Dan terima kasih atas pengertian Mas Mbak semuanya. Eh Lama-lama mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar perkuliahan kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah dan apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing mulai. Oke, ya selesai. eh Jadi selanjutnya saya ingin mengabsen terlebih dahulu ya untuk kehadiran hari ini. Alisa Nur Hafsah. Kalau yang saya absen on cam dulu ya. Alisa Nur Hafsah ada? Sebentar, Pak. Oke. Itu apaan Mbak? Gambar nyamuk itu? Atau gambar capung? Gambar lebah, Oh itu lebah. Jual ini Mbak usahanya Mbak. logo chapter OAS, Pak. Apa? Logo OAS CP. Bapak tahu organisasi itu? Oh ya, ya 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 ya. Iya, OSP ya. Oke iya, oke iya. oke. Oke, terima kasih Mbak Alisa. Angga Ditya. Hadir Pak, hadir. Oke, Mas Angga hadir. Aprilian Dwi Cahyo. Untuk mulai dari nol sampai 4 hadir Pak. On cam Mas Cahyo, Mas Cat. Mohon maaf Pak, bentar, saya sambil sambil meeting, saya nanti absen akhir benar ya Pak ya. Oh ya, Saya oke. belum bisa on cam Pak, bentar Pak. Dede. Dede ada. Dede.
Dede, nggak ada nih. Oke, sip. Ya, izin untuk share screen ya. Oke, bentar. Mana sih share screen ini dia? Share screen. Ya, apa sudah terlihat? Sudah Pak, sudah. Oke, ya. Di pertemuan keempat, ya, kita akan membahas terkait bagaimana kita membuat sebuah bisnis atau creating e-business, ya. Setelah kita pertemuan pertama, ya kita sudah membahas ya sedikit intro mengenai e-business itu sendiri, ya. Sedikit selentingan lah ya. Udah sedikit banyak mendapatkan gambaran terkait e-business. Kemudian di pertemuan kedua, ya kita banyak membahas atau lebih berfokus ya kepada yang namanya eh, apa namanya berfokus kepada e-business dan juga e-commerce karena memang keduanya ya itu saling terkait dan menjadi salah satu core atau inti ya di dalam sebuah e-business ya. Dan kemudian di pertemuan 4 ini ya kita akan membahas ya bagaimana kita mengawali ya untuk membuat sebuah e-business. Tapi memang ya di dalam apa namanya pertemuan ini tentunya ya kan cuma cuma beberapa menit kita tidak akan membahas hulu ke hilir ya gitu kan untuk membuat sebuah bisnis karena itu sesuatu hal yang sangat-sangat kompleks gitu kan sangat-sangat besar. Jadi yang akan kita lebih bahas di sini adalah lebih ke konsep kayak seperti apa saja yang harus dipikirkan atau apa saja yang kemudian harus dipersiapkan seperti itu. Kok nggak bisa. Oke, post meeting ya. Pertemuan keempat ya. Nah, mau diawali ya, berawal dari yang namanya division ya. Ketika kita kilas balik ya ke dalam sebuah materi atau topik pertama, ya ketika kita ingin membuat sebuah e-business ya, teman-teman semua pasti ingat ya bagaimana eh eh, Oke, maaf sedikit terpotong. Tadi saya pindah ruangan dulu karena terlalu berisik di ruangan yang satunya ya. Ke ya saya lanjutkan ya. Ketika kita kilas balik ya kepada pertemuan pertama ya, kalau Mas Mbak semua ingat ya, di dalam pertemuan pertama atau topik pertama ya, kita membahas ya terkait dari apa yang harus kita persiapkan ya atau apa sih yang menjadi trigger utama ketika membuat sebuah bisnis. Ada yang ingat gak? Ketika kita membuat sebuah bisnis baru atau bisnis baru, apa sih yang pertama kali harus apa namanya kita lakukan? Atau itu berawal dari apa sih? Ada yang ingat? Ini nggak ada yang mau jawab? Oke, kalau gitu saya tunjuk ya. Mas siapa nih? Mas Angga. Ya Pak. Ya, kira-kira ketika kita mau memulai atau membuat sebuah bisnis baru atau bisnis baru, apa sih yang harus pertama kali dilakukan sebetulnya? Waduh, lupa Pak yang kemarin tuh. Nah, ayo, apa tuh? Ayo, kira-kira apa? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Kita harus apa nih ketika baru pertama kali sebelum memulai nih? Apa apa sih yang harus atau sebuah bisnis itu bisa terjadi ketika kita ada apa gitu loh sebetulnya. Atau kita harus apa? Ayo.
Ini benar nggak ada yang tahu nih, nggak ada yang mau jawab juga. Mungkin siapa nih? Mbak Alisa boleh. Mbak Alisa. Iya, Pak. Eh, Iya, apa kira-kira Mbak? ketika kita mau memulai bisnis ya, Mm-mm. yang kita persiapkan gitu ya maksudnya, Pak. Iya, diawali dari apa dulu? Awali Kita saya, tuh, mm-mm. saya itu kalau mau diawali itu kita tentuin dulu ide bisnisnya, terus model bisnisnya, target pasarnya, kayak gitu. Kita mau membuat bisnis tuh B2C atau B2B atau C2C, terus kita tentuin target pasarnya, kayak gitu ya, Pak. Oke, nice answer Mbak Alisa. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya kita bisa menentukan atau menemukan ide bisnisnya Mbak? Berawal dari apa sih sebetulnya? Sehingga kita bisa mendapatkan sebuah ide bisnis. Mungkin Mas Aprilian boleh, Mas Cahyo, tapi dari rapat ya. Mas Angga, ayo, gimana sih caranya biar kita bisa memunculkan sebuah ide bisnis? Melakukan riset nggak sih, Pak? Pak, kayak gitu ya. Oke, melakukan riset. Nah, ya oke, apa sedikit sedikit menyerempet ya. Ya, ketika kita melakukan riset ya, sebetulnya kita ketika melakukan penelitian dan sebagainya itu pasti berawal dari apa sih? Berawal dari adanya masalah ya. Jadi ketika kita mau menentukan sebuah ide bisnis baru ya, ingin membuat sebuah peluang ide bisnis baru ya, pasti kita mulai ya, kita peka dulu ya terkait masalah. Itu jadi awalnya dari situ dulu gitu kan. Semakin besar masalah yang bisa kita selesaikan, semakin besar masalah yang bisa kita berikan solusinya, pasti peluang bisnisnya akan semakin besar ya. Thank you ya Mbak Alisa ya. Nah, ini kemudian ketika kita sudah mendapatkan ide bisnis ya, kita harus mulai masuk ke dalam apa ranah the vision-nya atau visi yang akan kita bangun ya. Oke, bagus. Kita sudah mendapatkan ide bisnis. Tadi sudah dijelaskan ya oleh Mbak Alisa gitu kan. Kemudian kita apa namanya membuat produknya, kemudian apa namanya menentukan approaching-nya B2B, B2C, C2C dan yang lainnya dan seterusnya ya. Tetapi ya yang harus diawali banget ya ketika kemudian kita membuat sebuah bisnis ya, itu harus didasari juga oleh apa? Keinginan yang kuat ya. Jadi ketika kita menemukan oke nih kita ada masalah let's say di akademik ya. Di akademik apa namanya data-data tidak terorganisir ketika kita mau information retrieval kita mengalami kesulitan dan yang lainnya. Maka kita memberikan solusi yaitu si akad, let's say, gitu kan. Nah, ketika kita sudah tercetus ide tersebut ya, namun kemudian ide tersebut tidak dilandasi atau tidak didasari oleh keinginan yang kuat untuk menyelesaikan atau memberikan solusi tersebut, maka ide tersebut tidak akan selesai. Maka harus apa? Harus diawali, kemudian ya setelah dapat ide bisnisnya diawali dengan apa? Keinginan yang kuat untuk merealisasikan solusi yang akan kita tawarkan. Tahap pertama ya itu dari keinginan ya sudah tumbuh. Tapi ketika awal-awal memang pasti barapi kita tuh kenceng gitu kan. Pasti anak kecil pun juga akan senang. Tetapi ya yang berikutnya apa? Harus bisa nih berikutnya konsisten ya untuk membangun hubungan langsung dengan konsumen ya. Kita bagaimana komitmen kita tuh ditanya, dipertanyakan ya. Ketika sebuah anak kecil ya atau ketika sebuah bisnis baik-baik saja, revenue-nya kencang, jutaan, puluhan juta, bakal bahkan sampai miliaran. Anak kecil pun bisa untuk mengurus atau senang untuk mengurus. Tetapi ketika bisnis lagi mengalami downtrend, lagi mengalami kemunduran, pasang surut gitu ya, mengalami penyurutan, itulah kemudian tidak semua berhasil untuk bisa survive. Kenapa? Rata-rata ketika sudah berjalan namun ternyata tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka apa? Mengalami penurunan komitmen, mengalami penurunan semangat. Yang ujung apa? Ujungnya kan quit atau exit from their business yang sudah mereka bangun. Nah, itulah kenapa pentingnya konsisten dan juga komitmen ya untuk terus tetap menjaga bisnis tersebut untuk membangun hubungan langsung dengan konsumen. Berikutnya adalah nih, pembangunan jaringan yang komunitas. Wah, apa sih sebetulnya jaringan komunitas? Jadi bagaimana kita bisa membuat networking
ya, antar komunitas, antar pelanggan ya, sebetulnya antar pelanggan satu sama lain, kemudian antar dispa dan sebagainya, yang bahkan bisa kemudian sampai di tahap apa? Sampai bisa membuat yang namanya community. Ya, banyak sekali ya bisnis-bisnis di luar sana, bisnis di luar sana yang kemudian sangat-sangat mengandalkan untuk memanfaatkan yang namanya community. Ya, untuk apa? Menjaga. Untuk apa? Untuk tetap mengembangkan dari customer relationship mereka. Lahirlah customer relationship management dan sebagainya. Makanya pentingnya adalah sebuah pembangunan jaringan yang bahkan sampai terbentuk komunitas sendiri. Gitu kan. Komunitas mungkin komunitas pecinta sebelah gitu kan. Atau tadi si akad gitu kan. Kok mungkin kita bisa membuat ya sebuah sebuah event gitu kan, offline activation, offline event gitu kan, yang kemudian isinya adalah dari akademisi atau bahkan untuk TU-TU di seluruh Indonesia. Ya, rata-rata ketika konsumen diberikan sebuah event atau open activation yang memiliki interest yang sama dan sebagainya, itu biasanya akan makin bersemangat dan makin merasa dihargai dengan menggunakan produk tersebut ya. Apalagi biasanya kalau ditambahi dengan adanya promo-promo menarik lainnya. Kemudian melakukan apa? Perluasan pasar. Ya, yang awalnya mungkin dari komunitas tersebut gitu kan hanya hanya lokal gitu kan. Let's say hanya ada sebatas di Pamulang saja atau di BC saja. Kemudian sudah mulai merambah gitu kan. Mulai merambah kemana? Ke Jakarta. Dari Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Utara, dan yang lainnya. Kemudian naik lagi ke taraf apa? Ke taraf Jabodetabek atau ke Jawa Barat dulu lah mungkin Jabodetabek, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah dan seterusnya. Sampai akhirnya masuk ke dalam apa? Masuk era persaingan global. Ya, ketika kita ingin masuk ke dalam era persaingan global gitu kan, kita pasti harus mempelajari juga terkait apa? Terkait dari regulasi-regulasi negara tujuan dari produk kita. Ya, tujuan dari market kita gitu kan. Let's say kita ingin menjual di Indonesia dengan misalnya jual di Filipina gitu kan. Itu kan pasti memiliki sebuah hal yang banyak hal yang berbeda gitu kan dari regulasinya, bahkan dari consumer behavior dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian ketika sudah dimasuk ke era persaingan global, ya kita harus mempersiapkan lebih matang lagi dari strategical dan sebagainya. Kita harus melakukan apa riset yang lebih mendalam. Ya, kemudian ketika kita memasuki ya ke dalam sebuah e-business ya, atau memasuki kita ingin membuat sebuah atau ingin membuild apa ya ya membangun sebuah e-business baru ya, yang pertama kali banget harus dilakukan adalah yang pertama adalah pembangunan arsitektur e-business. Nah, ini yang menarik nih, dari pembangunan arsitektur e-business ini kira-kira dan bisa jawab nggak sih kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan ya ketika kita ingin membangun e-business yang relate atau yang berhubungan dengan sebuah arsitektur. Monggo, kira-kira apa aja nih? Apa saja yang harus dipersiapkan ya ketika kita yang membangun sebuah bisnis untuk konteksnya related to arsitektur bisnisnya. Ada yang bisa jawab? Mungkin siapa ini? Mas Angga. Mas Angga gimana Mas Angga? Ya Pak, gimana tadi Pak? Kira Iya, kira-kira ketika kita ingin membangun arsitektur bisnis ya, apa saja yang harus kita perhatikan di dalamnya? Arsitektur apa saja yang harus kita persiapkan? Eh apa ya? Konsep mungkin Pak, konsep Hmm? konsep bisnisnya gitu. Masuk dulu deh kepada arsitektur ya. Ketika Mas Angga mendengar kata arsitektur, apa sih yang dipikirkan? Yang pertama kita lintas, arsitektur komputer, arsitektur gedung, arsitektur jembatan. Itu apa sih sebetulnya ketika yang dipikirkan di apa namanya ketika mendengar kata arsitektur tersebut? Mungkin ini Pak tujuan Apa? Apa Mas? Halo?
Halo, halo. Ya Pak, itu tadi mungkin ini dulu Pak, apa kayak tujuan bisnisnya itu kayak gimana dulu gitu, tujuan dulu sih. Oke, tujuan. Ya, itu kan Hmm. sebetulnya dari bisnis ya, Mas ya. Tapi ini dari related ke dalam bisnis sih, Mas. Kira-kira arsitektur apa saja sih yang harus diperhatikan? Benar, korek. Kalau misalnya kita membicarakan terkait bisnis as a general terms ya, atau dalam ranah umum gitu ya, bisnis konvensional itu benar dari tujuannya. Cuma ketika kita ingin membuat sebuah bisnis ya, kira-kira arsitektur apa saja sih yang harus kita kita pertimbangkan? Nggak tahu Pak saya. Oke, kita balik lagi kepada pengertian dari bisnis ya, Mas. Ya, bisnis itu apa sih, Mas? Bisnis itu kan bisnis yang apa produk atau jasa secara digital gitu Pak ya. Oke, sebuah bisnis Eh, yang kemudian memanfaatkan digital, ya. Teknologi gitu. Nah, Hmm. itu bisa kan dari Oh iya berangkat dari berarti situ, Mas, kira. eh, Nah, berarti mungkin apa ini Pak ya, arsitektur? kayak aplikasi gitu ya, iya nggak sih? Nah, korek, betul, Mas. Iya. Iya. Nah, kita lihat ya. Nah, ini ya. Oh Betul, iya. ketika kita membicarakan terkait dari bisnis keseluruhan ya, benar. Pendefinisian misi dan tujuan, ya, itu korek. Tapi ketika kita membicarakan terkait dari bisnis, ya, kita ngelihat nih. Jangan sampai lupa, Mas. Kita pengertian bisnis itu sangat deep gitu ya sebetulnya. Itu akan terbawa seterusnya. Jadi jangan sampai kita kehilangan ruhnya ibaratnya gitu kan. Apa saja sih yang harus dipersiapkan? Jelas dari arsitektur informasi yang dibutuhkan. Ya si akad tete. Informasi apa saja yang dibutuhkan? Informasi dosen, kemudian ada informasi mahasiswa, ada informasi kurikulum, ada informasi kelas dan yang lainnya. Kemudian ya sama ya, dari terkait arsitektur datanya. Dari arsitektur data ini berhubungan dengan database, infrastruktur database-nya, ya. Membuat tabel apa saja, gitu kan. Data ini tipe datanya seperti apa? Menggunakan string kah, kemudian menggunakan integer kah, atau menggunakan varchar kah, atau menggunakan date yang lainnya. Kemudian ya jelas pendefinisian arsitektur aplikasi ya. Kita ketika membuat nah ya, siakat ya kan berarti apa? Kita basic atau platform utamanya ya sistem informasi akademik tersebut gitu kan. Saya ingin membuat sebuah sebuah apa namanya SaaS ya, software as a service gitu kan, yang produk utamanya adalah ya apa namanya cakaran tersebut ya. Berarti apa? Dibutuhkan ya arsitektur aplikasinya saja cakap. Tapi apakah hanya cukup cakap, tidak butuh yang lain? Oh, tentunya perlu yang lain gitu kan. Mungkin apa? Ada sistem informasi kepegawaiannya, kemudian ada sistem informasi keuangannya, ada kemudian sistem informasi apa namanya ada sistem informasi e-learningnya, ada sistem informasi perpustakaan dan sebagainya. Itu kan kemudian yang harus didefinisikan. Kemudian masuk kepada arsitektur teknikal. Ya, di dalam arsitektur teknikal ya kita di ketika kita membuat sebuah SaaS untuk apa namanya pengelolaan kampus ya, gampangnya deh, aplikasi pengelolaan kampus gitu yang tadi tadi banyak ya. Nah, apa saja yang kemudian dibutuhkan teknikalnya dari spesifikasi servernya seperti apa, spesifikasi storage seperti apa, spesifikasi bandwidth seperti apa, spesifikasi kemudian eh, apa namanya uptime-nya seperti apa, apakah kita ingin menggunakan sebuah teknologi cloud, apakah kita kemudian mau menggunakan sebuah VPS, atau kita malah ingin develop atau membuat sebuah server pribadi dan yang seterusnya. Kemudian masuk pada arsitektur organisasi ya, di arsitektur organisasi ya, kemudian ditentukan gitu kan, siapa yang kemudian menjadi C-levelnya, kemudian siapa yang menjadi project manajernya, siapa yang menjadi product ownernya, siapa yang menjadi kemudian programmernya, front end engineer dan yang lainnya. Yang kemudian itu apa dari arsitektur organisasi tersebut kemudian kita bisa apa membangun atau membuat sebuah budaya organisasi juga di dalamnya gitu kan. Kan di pertemuan kedua udah dibahas juga ya bagaimana komunikasi itu apa namanya juga sangat penting gitu kan sebetulnya dalam sebuah e-bisnis. Nah, itu kemudian di dalam arsitektur organisasi tersebut ya kita supaya bisa menentukan ke arah mana ya gitu kan organisasi ini ingin bergerak seperti itu. Nah, setelah kita sudah menentukan ya pembangunan ya gitu kan pendefinisian dari arsitektur bisnis tersebut gitu kan dari pengembangannya gitu kan kita masuk kepada berikutnya yaitu pemilihan opsi pengembangan ya. Nah, setelah kita tahu nih gitu kan kita membutuhkan informasinya apa aja, datanya apa aja, kemudian aplikasi-aplikasi apa saja yang kemudian bisa mendukung dengan e-bisnis yang akan kita buat, yaitu mungkin sebuah SaaS untuk pengelolaan operasional kampus ya sih gitu kan.
Nah, kira-kira nih, ketika mendengar pemilihan opsi pengembangan ya, kira-kira ada apa aja sih opsi pengembangan untuk membuat aplikasi-aplikasi tersebut? Monggo, kira-kira siapa nih? Mbak Alisa, monggo. Apa Pak? Gimana Pak? Iya, ketika kita sudah menentukan kan tadi, kita ingin membuat sebuah e-business untuk pengelolaan operasional kampus ya. Nah, kemudian ada opsi pengembangan, itu kan. Kita ingin membuat aplikasi isi akad, aplikasi sistem informasi perpustakaan, sistem informasi kepegawaian dan sebagainya. Nah, kira-kira aplikasi-aplikasi tersebut ingin dikembangkan kan, ingin dibuat, di-develop. Nah, kira-kira opsi pengembangan yang ada tuh apa saja sih yang mungkin Mbak Alisa tahu? Ketika Mbak Alisa mau mendevelop application deh, kira-kira apa saja yang kemudian dibutuhkan? Ketika kita mau apa? Mendevelop apa Pak? Aplikasi yang tadi ya, kan kita sudah mendefinisikan arsitektur aplikasi ya. Di sini udah mendefinisikan arsitektur teknikal dan sebagainya. Nah, kira-kira opsi pengembangan apa saja yang tersedia Putus ya Pak? kira-kira? Kenapa? Putus-putus tadi suaranya. Halo, halo. Apakah masih putus-putus? Iya, iya, Bentar. iya. Oh, pantas. Bentar. Ini saya ubah dulu. Halo, halo. Halo, apakah suara saya sudah lebih terdengar jelas? Iya, iya jelas. Oke. Ya, Mbak, kira-kira ketika ingin mengembangkan aplikasi ya, itu kita tuh bisa mengembangkan dengan cara apa saja sih sebetulnya di dalamnya? Kayak kita kayak perlu merencanakan desainnya dulu, terus fitur-fiturnya kita tentuin gitu ya Pak, sama timeline-nya ya. Seperti itu nggak sih Pak? Oke, namun lebih kepada ini, apa aplikasi ini kira-kira mau di developnya itu dengan cara apa? Approachingnya seperti apa? Tentuin timnya dulu kan ya Pak? Oke, nice. Nah, penentuan tim ini ya, kemudian ini relate ke apa nih, Mbak, kira-kira? Apakah kita ingin membuat memang tim internal atau kita mau menggunakan eksternal? Tim internal dulu ya bukan ya Pak? Oke, nice ya. Jadi ya ketika kita ingin pemilihan opsi ya pengembangan ya, kita sudah menentukan ya tadi arsitektur aplikasi dan sebagainya. Nah, kita membuat sebuah SaaS tadi kan untuk aplikasi pengelolaan operasional kampus. Tapi pada dasarnya kita tidak harus berfokus kepada satu aja, ya. Tidak harus ya. Kalau tadi Mbak Alisa mengatakan ya tim internal saja. Benar, itu menjadi salah satu opsi untuk membangun sendiri. Tapi pada dasarnya ya, itu tidak harus selamanya ya. Itu kita bangun untuk tim internal sendiri. Jika memang sumber daya kita belum mumpuni, ketika kemudian budget kita terbatas dan sebagainya, itu akan cukup sulit untuk membangun dari apa namanya tim internal. Maka kemudian adalah opsi-opsi pengembangan lainnya, yaitu dengan membuat perangkat lunak pendukung e-bisnis, atau kemudian menyewanya, atau kemudian bekerja sama dengan pihak ketiga. Maupun bekerja sama dengan pihak ketiga dengan in terms of apa? Dengan di dalam ranah atau konteks ya kemudian mungkin share apa namanya share pendapatannya, kemudian share sahamnya dan sebagainya ya. Jadi kemudian kita tidak harus memaksakan untuk membuat itu di dalam tim kita sendiri. Gitu kan. Kita bisa kemudian apa? Ada opsi-opsi lain. Misalnya tadi gitu kan membuat sebuah aplikasi apa namanya aplikasi eh siakat membangun aplikasi sistem informasi learning dan yang lainnya gitu kan. Nah, itu ketika misalnya kita kesulitan gitu ya untuk kemudian memang bangun sendiri, kita bisa apa dengan cara kita membeli perangkat lunak pendukung e-bisnisnya atau kemudian hanya menyewa ya. Tetapi tidak hanya sebatas dari aplikasi-aplikasi yang merupakan atas kita. Tetapi kita bisa saja kemudian berkaitan dengan apa?
kemudian aplikasi yang kemudian digunakan untuk berkomunikasi dengan satu sama lain gitu kan. Let's say kita untuk melakukan komunikasi antar timnya menggunakan ambil contoh Slack atau kemudian kita menggunakan Discord atau menggunakan Microsoft Teams dan sebagainya. Itu kita bisa manfaatkan seperti itu. Jadi setelah kita mendefinisikan ya sebetulnya arsitektur-arsitektur yang memang kita ingin gunakan, kita baru kemudian menentukan pengembangan opsinya seperti itu. Ini sebelum saya lanjut, sebenarnya udah maghrib ya. Ini kita break dulu ya. Mau Iya break Pak, dulu boleh, atau Pak. kita lanjut? Break Break dulu dulu aja ya. Pak. Ya. Oke, sampai tunggu sampai jam 18.15 ya. Oke Pak.